Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Mari sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami begitu bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan indah yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, kami ingin kembali diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Bahkan hati kami ingin kembali disembuhkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah kami dimanapun kami ada, biar firman-Mu ini kembali mengisi setiap ruang hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami ada, siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu pujian lama yang berkata bahwa sebab Dia hidup ada hari esok. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mendapat kemenangan dari dosa. Karena karya penebusan, kita mendapatkan harapan yang baru. Ada jaminan untuk kehidupan kita. Jaminan hidup kekal kita dapatkan dari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahkan untuk menunjukkan bahwa Dia sungguh sangat mengasihi kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga Bapak Ibu Saudara, Dia pun mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kehidupan kita, untuk menemani kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke dalam hidup kamu. Dan di situ tetapi Tuhan mempercayakan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Tuhan mempercayakan kita untuk memberikan kuasanya itu kepada kita, sehingga kita boleh membagikan kuasa itu juga kepada orang-orang yang di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Di sini saya ingin kembali membagikan firman Tuhan dengan judul kebenaran firman Tuhan di hari ini, kepercayaan dari Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-33, mari kita lihat bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dalam ayat yang ke-33 berkata bahwa dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini rasul-rasul mendapatkan kuasa daripada Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan kuasa, kuasa yang artinya kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Mereka mendapatkan otoritas daripada Tuhan untuk membagikan kabar baik itu kepada orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama saat Tuhan Yesus ada di dunia, banyak sekali hal yang Tuhan Yesus lakukan saat Dia ada di bumi. Sehingga ada ayat yang menulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-25. Kita bisa lihat bersama-sama bahwa masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Banyak sekali hal yang Tuhan Yesus lakukan saat Dia ada di muka bumi ini. Kuasa yang besar itu juga Dia berikan kepada kita. Diberikan bukan hanya kepada rasul-rasul Bapak Ibu Saudara, tapi diberikan kepada kita. Dia berikan surat kuasa yang besar itu kepada kita. Kuasa yang luar biasa. Yang bahkan mungkin ada orang yang menginginkan kuasa daripada Tuhan itu. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-19. Mari kita lihat bersama-sama. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Di sini Bapak Ibu Saudara, ada seorang Simon yang ingin juga memperoleh kuasa itu, tapi belum diberikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Namun kita Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberikan kuasa itu. Kita sudah diberikan otoritas itu daripada Tuhan. Biarlah kita bisa membagikan itu. Kita bisa menyalurkan itu juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Karena kita percaya kalau Tuhan bergerak di dalam diri kita, apa yang Dia pernah lakukan di muka bumi, perkara-perkara hebat itu, Tuhan juga akan bergerak juga di dalam diri kita. Di nama Tuhan, ayat selanjutnya Dia berkata bahwa dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di mana kasih karunia Allah yang artinya yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus. Kasih karunia juga merupakan bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan di situ kita telah mendapatkan kasih karunia itu. Dan itu sebabnya dikala kita hidup di dalam kasih karunia itu, kita akan mendamaikan hati kita dengan sesama kita. Kita akan bisa berdamai dengan sesama kita, sama-sama saling merangkul untuk membangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu merupakan cara hidup daripada jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita akan mendapatkan damai di tengah-tengah perkumpulan yang ada. Karena kedamaian itu diberikan daripada Tuhan Yesus sendiri. Sama-sama kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai itu menjadi milik bagian kita Bapak Ibu Saudara. Ada damai yang besar itu dalam diri kita. Apapun yang sedang kita hadapi, damai itu akan menyertai kehidupan kita. Kuasa daripada Tuhan itu menjadi milik bagian kita, sehingga kita memperoleh damai sejati daripada Tuhan. Di nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita meminta Tuhan untuk selalu menguasai kehidupan kita. Kita meminta Tuhan untuk selalu membangkitkan kuasanya, membangkitkan rohnya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus saling membangun seperti jemaat mula-mula yang ada. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi renungan kita di hari ini. Biarlah kita sama-sama boleh diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi saluran kuasa daripada Tuhan. Karena kita memiliki surat kuasa yang daripada Tuhan itu untuk kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang kepercayaannya Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui hidup kita dan melalui setiap tingkah laku kita. Puji nama Tuhan, ini menjadi kerenungan firman Tuhan di hari ini. Mari sama-sama kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh bebas, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang layak untuk menerima kuasa daripada Tuhan. Menjadi orang-orang yang layak untuk menerima Roh Kudus di dalam diri kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang boleh menjadi contoh untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Bahwa hari ini juga kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya mau terus sertai kehidupan mereka. Jagai mereka selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan sertai mereka. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Biarlah Tuhan terus hibur kehidupan mereka mungkin yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Penghiburan daripada Tuhan menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin terus bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh dalam Engkau dalam mengenal akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.